Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670240016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, hukum tata pemerintahan. Yang kedua akan saya jelaskan secara singkat sejarah hukum tata pemerintahan. Yang ketiga adalah hukum tata negara. Yang keempat adalah hukum publik, yang kelima adalah hukum private, yang keenam adalah hubungan antara ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara. Yang ketujuh adalah kaitannya dengan hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara. Mulai yang pertama dari pengertian hukum tata pemerintahan. Terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Profesor Mr. Kusumadi mengartikan bahwa hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara berbagai penguasa menjalankan usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Namun menurut Profesor Oppenheim, hukum tata pemerintahan dikatakan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapannya negara jika alat-alat perlengkapan itu menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga, menurut Dele Bijesaurken, hukum tata pemerintahan adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi. Namun kita dapat tarik kesimpulan dari ketiga pengertian tersebut bahwa hukum tata pemerintahan merupakan suatu hal yang berisi aturan-aturan hukum yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, terdapat sejarah hukum tata pemerintahan. Nah, sejarah ini berawal dari dikenalnya hukum tata pemerintahan dan diajarkan dalam perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah State and Administrative Recht. Istilah ini berasal dari Belanda, yang mana di negeri asalnya tersebut merujuk pada dua mata kuliah standar Recht, yaitu atau yang dapat dikatakan hukum tata negara dan administrative recht, atau dapat dikenal dengan hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan. Pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah State Administrative Recht ini dipergunakan dengan Profesor Dr. J.H.A. Logeman sebagai dosen pengampunya. Setelah tahun 1946, gabungan antara mata kuliah State and Administrative Recht diselenggarakan secara terpisah di Indonesia. Secara sejarah perkembangan hukum tata pemerintahan diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah Administrative Recht, seperti istilah hukum tata usaha negara atau dapat disingkat dengan HTUN, yang dimunculkan oleh Uretz dan Profesor Djoko Sutono, dipakai oleh periode tahun 1950 hingga 1960, menggantikan istilah hukum tata administrasi negara. Namun, setelah tahun 1960, istilah hukum administrasi negara ini muncul kembali dan dipergunakan di Universitas Indonesia. Di perguruan tinggi lainnya berbeda lagi dalam memberikan peristilahan. Studi administratif recht ini seperti Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, mata kuliah ini diberi nama hukum tata pemerintahan. Selanjutnya, adanya pengertian hukum tata negara. Terdapat beberapa pengertian lagi dari beberapa ahli. Ahli yang pertama dari Profesor Dr. Hans Carlsen. Hukum tata negara ialah hukum mengenai hal holder state yang memberikan bentuk negara, hal mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Namun menurut Profesor Dr. J.H. Logeman dalam bukunya The Over the Theory van and Stelling State Recht, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Namun menurut Mr. W.F. Prince bahwa hukum tata negara menentukan aparatur negara yang fundamental yang berlangsung hubungannya dengan setiap warga negara. Dalam hal ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa hukum tata negara mengatur yang pertama organisasi negara dan pemerintahan.
Yang kedua, hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Yang ketiga adalah hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya adalah hukum publik. Hukum publik dapat didefinisikan bahwa hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah dengan warganya. Fokus utamanya adalah menyangkut pada kepentingan umum atau publik. Ini mencakup hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata publik. Contohnya, hukum pidana yang mengatur tindakan kriminal, hukum administrasi negara yang mengatur tata cara pemerintahan, dan hukum konstitusi yang mengatur struktur negara. Selanjutnya, hukum privat. Hukum privat dapat didefinisikan bahwa hukum yang mengatur antara kepentingan antar individu dengan individu. Fokus utamanya adalah menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Ini mencakup hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum waris. Contoh dalam hal ini dapat diartikan hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam transaksi bisnis atau perjanjian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu pemerintahan dan hukum tata negara. Dijelaskan sebagai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda, tetapi dalam tatanan implementasi, keduanya saling berkaitan erat. Ilmu pemerintahan lebih berfokus pada bagaimana kekuasaan dijalankan, termasuk bagaimana pemerintahan diorganisir dan dijalankan, serta hubungan-hubungan politik di dalam negara. Di sisi lain, hukum tata negara membahas dasar-dasar hukum yang mengatur jalannya kekuasaan tersebut, seperti peraturan-peraturan yang mengikat penyelenggara negara, baik dalam bentuk undang-undang dasar maupun peraturan lainnya yang konkret. Secara pragmatis, ilmu pemerintahan menjadi sumber material bagi hukum tata negara karena berbagai aspek pemerintahan seperti hubungan kekuasaan dan politik menjadi bahan dalam pembentukan peraturan hukum. Hukum tata negara pada gilirannya memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana penyelenggara pemerintah tersebut harus menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ilmu pemerintahan dapat dikatakan sebagai salah satu sumber dari ilmu hukum, baik itu ilmu hukum secara umum maupun ilmu hukum tata negara secara khusus. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuasaan hukumnya, yang meliputi undang-undang, perjanjian internasional, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sekali lagi dapat dilihat bahwa hasil kerja dari subjek yang menjadi pokok pembahasan dalam ilmu pemerintahan menjadi sumber hukum. Subjek tersebut adalah penyelenggara pemerintahan. Tentunya, penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas, sehingga meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, dalam konteks hubungan antara hukum tata negara dan ilmu pemerintahan, topik dalam ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum dalam kajian hukum tata negara. Contoh dapat diartikan contoh bahwa dari sistem pemerintahan presidensial yang diilhami dari bahan kajian ilmu pemerintahan, kemudian diangkat dan dijadikan ketentuan konstitusional, yang mana ketentuan konstitusional itu merupakan fokus kajian dan bahasan dalam hukum tata negara. Jadi, ilmu pemerintahan ini bisa diibaratkan sebagai roh dari hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merupakan tubuh dari ilmu pemerintahan. Oleh karenanya, kedua ilmu ini pasti nggak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya adalah kaitannya hukum tata pemerintahan dengan hukum tata negara adalah bahwa hukum tata pemerintahan merupakan kepanjangan tangan hukum tata negara karena aturan-aturan yang dapat dalam hukum tata pemerintahan itu melengkapi hukum tata negara. Di samping itu, hukum tata pemerintahan adalah sebagai hukum instrumental yang menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasa, dan jika hukum tata negara itu merupakan hukum mengenai kewenangan, maka hukum tata pemerintahan merupakan peraturan hukum mengenai hubungan istimewa. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.